Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, pas. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan pada teman-teman semua ya. Pada kali ini kita akan mencoba ini ya. Saya akan membuat video yang berjudul Islam dan Negara Menurut Ibnu Taimiyah. Ini tugasnya untuk memenuhi tugas PKL, praktik kerja lapangan. Karena dampak COVID-19 ini dan virus corona ini, jadi segala kegiatan kita lakukan di rumah. Dan penghormatan saya kepada supervisor. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada supervisor saya, Pak Syawaludin LCMA dan Pak Fakhrul Roji. Semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada Bapak sekalian. Sekarang kita nggak pakai lama ya, kita langsung masuk ke judulnya saja, yaitu Islam dan Negara Menurut Ibnu Taimiyah. Sebelum kita memasuki pembahasan, mari kita kenali dulu siapa Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya adalah Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah digambarkan sebagai sosok seorang teolog Muslim pada abad ke-13 dan ke-14 yang sangat terkenal. Adapun Ibnu Taimiyah lahir pada tanggal 22 Januari tahun 1262 di Harrah. Imam Ibnu Taimiyah menganut mazhab Hambali, dan sang kakek ialah seorang terkemuka, orang yang sangat berpengaruh pada masanya, yaitu di kota Khalifah Abbasiyah. Jika kita berbicara bagaimana sih pandangan Ibnu Taimiyah mengenai negara dalam konstitusi Islam, Ibnu Taimiyah tidak menyinggung bentuk konstitusi negara Islam. Namun ia hanya menampilkan bahasan mengenai urgensi kekuasaan dalam menegakkan syariat dan kewajiban umat untuk mematuhinya. Jadi, syariat dihargai karena kandungan dan isinya. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak adanya rujukan bagi suatu bentuk pemerintahan di dalam syariat. Di dalam syariat tidak dianggap sebagai sebuah ketidaksempurnaan, tetapi justru sebagai akibat kebijaksanaan Allah agar tidak mengikat. Ibnu Taimiyah menyerang kelompok Sunni dan Syiah. Kenapa? Karena menurut pandangan dari Ibnu Taimiyah bahwa tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang teori khilafah tradisional maupun teori imamah mutlak. Dan Ibnu Taimiyah melihat Islam sebagai tatanan sosial yang mempunyai hukum tertinggi, yaitu hukum Allah. Oleh sebab itu, ia sama sekali tidak tertarik pada negara dan formasinya, meskipun menerima negara itu sebagai suatu kebutuhan agama. Artinya, negara Islam yang memenuhi syariat adalah suatu pemerintahan yang berdasarkan kepada syariat sebagai penguasa tertinggi. Kehadiran Ibnu Taimiyah dengan pandangannya tentang syariat sebagai sumber kekuasaan final dan standar mutlak bagi segala ragam kekuasaan dan kekuatan untuk menghindarkan sebuah gerakan Islam dari pengaruh teokrasi. Dalam sistem ini, posisi ulama dan pendeta tidak bisa disamakan. Kenapa? Dikarenakan kekuasaan mereka tidak berasal dari ordinasi pemerintahan, tetapi dari pengetahuan mereka tentang syariat, suatu kenyataan yang memungkinkan setiap muslim berpengetahuan memiliki kedudukan sebagai orang alim. Simpulannya, menurut Ibnu Taimiyah, negara bukanlah ditegakkan oleh Allah atau militer semata, tetapi negara merupakan
tempat terjadinya kerjasama antara semua anggota masyarakat untuk mewujudkan cita-cita ideal bersama. Oleh karena itu, keberadaan negara adalah sebagai sistem untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi. Bagi Ibnu Taimiyah, masalah istilah suatu negara apakah dengan menggunakan istilah imamah atau khilafah itu tidak masalah. Namun yang penting menurut Ibnu Taimiyah tentang syariat harus ditegakkan. Tujuan dari mendirikan suatu pemerintahan untuk mengelola urusan umat itu merupakan adalah tugas yang paling istimewa, tugas yang paling mulia. Karena agama tidak mungkin tegak tanpa pemerintahan. Karena Allah telah memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar ingin diberantas atau ingin dimusnahkan? Jika tanpa ada kekuatan atau kekuasaan dari pemerintah. Sekian dari saya teman-teman. Mungkin apabila ada kesalahan kata, kesilafan dalam tutur bahasa saya mohon maaf. Dan kita berdoa kepada Allah semoga COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah. Semoga kita bisa kuliah tatap muka lagi. Saya merindukan itu semua. Dan yang paling pasti, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.